Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Bismillah, balik lagi di Bismillah Bincang Islamia. Kali ini, di episode kali ini balik lagi sama gue, Syifa. Dan gue, teenager al-taubatan nasuha, sudah bertobat, Erdi Alfariski, dan bersama sang protektor pencerah dunia, Pak Ustadz Amirullah. Assalamualaikum Ustadz. Apa kabar, Pak Ustadz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Bunga sama Erdi. Alhamdulillah. Sehat juga, Pak Ustadz. Gimana Pak Ustadz kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Alhamdulillah sampai sehat. sekarang nih. Alhamdulillah baik. Udah mau kelar puasa, nggak terasa ya Pak Ya, Ustadz ya? alhamdulillah Iya. nggak terasa kita sudah di puncak Ramadan ya. Ya, alhamdulillah Pak Ustadz. Nah, puasa nggak? Ya puasa dong, apalagi depan Pak Ustadz. Puasa terus ya. Nggak pencitraan Pak Ustadz nih. Nggak batal kita, Iya. aman terus. Di depan Pak Ustadz doang. Oh enggak dong. Oh, enggak. Nah, kan ada Alhamdulillah. Allah di atas ya Pak Ustadz. Nah, ngomong-ngomong nih, besok kan lebaran nih. Bener. Abis selesai sholat, nyatanya mau ngapain nih? Mau minta-minta angpau ke tetangga? Waduh kan Atau beda mau- perayaan itu. Namanya THR dong kalau di kita. Apa Bukan mau- ombel. Apa mau mudik? Kalau gue sendiri sih karena kebetulan kampung gue itu jauh banget teman-teman Mana di tuh? Nusa Tenggara Barat. Waduh, Jadi kayak jauh. kalau naik bis itu butuh waktu 3 hari 3 malam. Kalau nggak mogok bisnya, kalau mogok itu 4 hari 3 malam. Aduh. Kalau naik pesawat itu 2 jam terus juga harus transit dulu dari Bali dan pokoknya biayanya mahal dan pokoknya nggak mudik. Berarti nggak mudik nih? Nggak mudik hari ini. Paling ke rumah nenek doang ada di Jakarta Selatan. Oh. Nenek Oh. yang dari ibu gitu. Oh. Dari bapak gitu. Aduh, gimana nih yang benar? Dari bapak. Oh, mudik ke rumah nenek yang dari bapak di Jakarta Selatan. iya. Kalau Pak Ustadz nih, gimana nih Pak Ustadz? Rencana ada ya mudik setelah ini. Setelah ini ya langsung Pak Ustadz abis sholat Id itu langsung Ya, ada salam-salaman langsung rencana. naik Ya. mobil apa gimana Pak Ustadz? Rencana tuh. Sebetulnya masih rencana antara ya dan tidak ya. Oh iya mudik. masih rencana ya Pak Ustadz. Iya. Masih ngambang ya Pak Ustadz? Kini nanti 2 hari setelah Id ya. Oh iya. Oh. Pak Ustadz nih ngomongin tentang mudik nih Pak Ustadz nih. Kira-kira kita tuh mau tahu Pak Ustadz, mudik itu sebenarnya ada gak sih dalam Islam Pak Ustadz? Dan diajarkan gak tuh cara-caranya mungkin kayak gimana? Apakah emang suatu kewajiban? Apakah sunnah? Apa gimana bisa dijelaskan nggak Pak Ustadz? Iya, ini menarik ya Erdi ya, pertanyaan dari Erdi. Apakah dalam ajaran Islam itu ada aturan yang memang ketentuan yang pasti menyangkut mudik ini ya? Kalau sejauh yang saya ketahui itu tidak ada ya, tidak ada ketentuan yang pasti, aturan yang pasti menyangkut mudik ini, sehingga tidak ada misalnya dalil yang memerintahkan kita untuk mudik ya. Sebaliknya juga tidak ada dalil yang memerintahkan kita untuk tidak mudik. Iya, gitu. benar. Nah, artinya hukum dasarnya boleh. Nah, jadi mudik ini boleh gitu ya. Tapi nanti tergantung itu ya, tergantung tujuan mudiknya Nah, ya. betul. Nah, seperti itu. Jadi mudik ini saya kira boleh ya. Nah, tapi bukan ibadah ya. Kalau ibadah itu kan sudah ada ketentuannya ya. Gitu Paling ya. lebih ke arah iniannya aja kali ya, tujuannya tuh kayak silaturahmi Iya, gitu ya, kebutuhan. Siva ya. Iya. Nah, kalau Syifa apa? Kalau mudik tujuannya apa? Kebetulan saya keluarga di Jakarta semua sih Pak. Jadi paling dari Berarti nggak pernah Jakarta mudik. Timur, iya, Berarti paling nggak dari pernah Jakarta mudik. Timur ke Jakarta Oke, Selatan. baik. Kalau Erdi, tujuan mudiknya apa kalau misalnya mudik? Kalau saya lebih ke arah jalan-jalannya Pak Ustadz. Soalnya Iya. kan kampung saya kebetulan nih emang tempat wisata yang lumayan bagus Pak Ustadz di Nusa Tenggara Barat tuh emang ya ada pantainya, ada Betul, gunungnya, lengkap lah pokoknya Pak Ustadz. Cuman ya selain itu juga tentu ketemu sama keluarga juga karena emang banyak juga. Lebih ke arah silaturahmi juga sih Pak Ya, Ustadz. sama iya. mau nyari jodoh sih Pak dia. Iya, betul. Jadi makanya tadi ya, tergantung tergantung niat kita. Kita mudik itu untuk apa ya? Kalau niatnya untuk silaturahim, ya saya kira itu mudiknya ya malah dianjurkan ya bagus. Sekalipun bukan silaturahim itu tidak ada penghususan pada saat Idul Fitri, saya tidak. Tapi kapanpun kita silaturahim dan itu dianjurkan dan itu bagian dari ekspresi tauhid kita, ekspresi keimanan kita kepada Allah. Salah satunya kan silaturahim. Misalnya dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim doifah ya, wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, jadi barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ya, maka hendaklah dia memuliakan tamu gitu.
Kemudian barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menjaga silaturahim, membangun silaturahim lah ya, membangun silaturahim. Dan yang terakhir itu barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, nah hendaklah dia berkata yang baik, atau kalau nggak berkata yang baik ya diam gitu. Jadi silaturahim itu ekspresi dari dari tauhid kita. Jadi kalau mudik untuk silaturahim berarti ada hubungannya dengan keberagamaan dan kita mendapat pahala lah ya. Jadi mudik itu bukan suatu kewajiban ya, tapi kebutuhan mungkin untuk silaturahmi ke keluarga. Iya, betul. Nah, ngomong-ngomong mudik itu sebagai ajang silaturahmi nih Pak Ustadz. Iya. Sebenarnya kita tahu nih mudik itu tujuannya untuk silaturahmi. Tapi jika mudik itu dilaksanakan pada saat kayak sekarang nih Pak Ustadz, lagi masa pandemi gini, kurang baik gitu ke Pak Ustadz buat pergi ke luar-luar. Nah, apakah pahala kita untuk berniat silaturahmi itu akan berkurang atau tidak Pak Ustadz? Iya, nah ini pertanyaan yang sangat bagus ya dari Syifa ya. Mudik itu kan nggak wajib ya, jadi nggak wajib sampai-sampai kita harus memaksakan kehendak kita untuk mudik ya. Misalnya kemarin kan waktu COVID lagi naik-naiknya kan memang pemerintah kita melarang kita untuk mudik. Ya saya kira kita harus mengikuti itu. Ya karena itu begini, prinsipnya sesuatu yang baik itu harus juga dilakukan dengan cara yang baik. Betul, betul. Kemudian yang kedua, sesuatu yang kita niatkan baik, ya jangan sampai justru melahirkan mudarat, ya kan? Jadi sesuatu yang tadi kita niatkan melahirkan maslahat, ya maksudnya memperkuat hubungan, kemudian malah melahirkan mudarat, misalnya kita menyebarkan virus kepada keluarga kita yang mungkin sudah tua misalnya, seterusnya kayak gitu. Nah, apalagi misalnya kayak memaksakan begini, pengen mudik gitu, tapi hutang dan dirasa hutang itu sulit untuk dilunasi. Nah, hal seperti itu sih harus dihindari. Oke, Pak Ustadz, siap. Nih kita udah banyak penjelasan awal-awal nih ya. Cuman kita bakal ada lagi nih pertanyaan-pertanyaan Pak Ustadz dari pemuda-pemuda yang bingung nih. Kira-kira nih pemuda tersesat nih. Pemuda tersesat nih. Tentang keluhannya, keluhannya dia keluhan selama mudik. Terus juga pertanyaan terkait mudik juga. Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke segmen selanjutnya, yaitu Tanya Ustadz. Oke, kita udah ada di segmen selanjutnya, itu Tanya Ustadz. Nah, di segmen kali ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan yang terkumpul nih. Nah, dari siapa tuh? Dari pemuda-pemuda bingung, sobat-sobat bingung, dari sobat Bismillah yang bingung, Pak Ustadz nih. Nanti bisa mohon bantu jawabannya ya, Pak Ustadz. Oke, kita langsung aja kali ya mulai ke pertanyaan pertama. Mau dimulai dari Syifa. Dari Bang Erdi dulu deh. Oh, gua dulu. Oke deh. Pertanyaan pertama. Ustadz, saya mau mudik ke kampung halaman. Nah, ini bagus nih Pak Ustadz. Bagus nih. Mau ke kampung halaman. Bener, pasti nih. Tapi lupa halaman berapa. Nah, coba itu Pak Ustadz. Gimana tuh Pak Ustadz? Ke kampung halaman tapi dia lupa lupa halaman berapa. Iya. Ada penjelasan nih dari Dava_H Pak Ustadz. Wah, saya nggak bisa menjawab itu ya. Dava Anda, ini aneh gitu. Dia bingung, Ustadznya juga jadi bikin bingung nih ya Pak Ustadz ya. Baik, nggak usah dijawab, langsung skip aja kali ya Pak Ustadz. Skip aja lah. Ini emang aneh Dava Anda. Muasa dari Anda Dava. Lanjut nih Pak Ustadz ke pertanyaan kedua dari Wirda Adel. Ustadz, apakah mudik ini sama dengan melakukan Isra Mi'raj? Masya Allah. Pak Ustadz gimana nih? Masa Isra Mi'raj itu kan ya Allah berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad dan Allah. Tapi ini dia malah menyamakan mudik dan Isra Mungkin dia Mi'raj tidak ini. tahu Kak. Mungkin dia tidak tahu nih. Mungkin Erdi. tidak tahu. Nah, Tolong dijawab Pak Ustadz. Dijawab boleh Pak Ustadz. Itulah jawabannya ya dari Erdin tadi ya, bahwa sangat jauh ya menyamakan peristiwa Isra Mi'raj ya, yang dimana itu peristiwa kenabian yang bahkan itu di luar dari nalar manusia dengan peristiwa mudik lebaran ya. Tapi ya baguslah pertanyaannya ya. Enggak, tapi ingat ya Wirda Adelia, kalau kamu itu pulang kamu masih pakai Kijang Innova. Jangan menyamakan Nabi Muhammad yang pakai naik burung. Nah, iya beda kelasnya. Betul. Oke,
Lanjut ke pertanyaan selanjutnya Pak Ustadz nih. Lanjut nih dari Hasna NNNOOO. Dia ngeluh nih Pak Ustadz, tahun 2018 macet di Brebes sampai 2 hari. Sampai kehabisan bensin, nyari toilet dadakan pinggir sawah, cemilan habis. Waduh. Sedih Sudah banget. kemacetan Pak Ustadz, kelaparan, jorok, ya. Ini memang mudik ini kadang lebih banyak mudorotnya sepertinya ya dari keluhan-keluhan ini Pak Ustadz. Iya, memang kita perlu mempersiapkan ya mudik itu dengan baik ya. Jadi kemungkinan bagus ini kan informasi juga bagi teman-teman yang ingin mudik bahwa kan kita tidak bisa memprediksi kalau macetnya berhari-hari gimana kita ya. Ya saya kira ini pertanyaan-pertanyaan kan mengingatkan kita supaya kita lebih antisipatif aja gitu betul, kan. Pak Ustadz. Gitu. Oke Pak Ustadz nih, pertanyaan terakhir nih dari Fir_run. Di stopin sama begal Lampung udah 2 kali. Kenapa enggak antisipasi dari yang kejadian pertama ya? Bukan kenapa kampung Anda banyak begal itu dulu. Tanya sama Pemda kalian ya. Kenapa itu emang harus diatasi nih berarti Pak Ustadz ya? Kalau ada begal-begal gitu atau mungkin yang nggak usah pulang kampung aja sekali. Iya bagus, ini pertanyaan kita biar menyampaikan juga ya. Informasi Seharusnya ya, kan mungkin, Pak Ustadz, ya. tidak ada lagi ya kejadian-kejadian seperti itu. Apalagi ini kan momennya kan momen Idul Fitri ya. Jadi saya kira juga pemerintah semua pihak terkait juga ya harus memastikanlah keamanan. Bagus ya. Ini juga informasi bagi pihak yang berwenang. Iya, betul. Supaya lebih menjaga lagi keamanannya Iya, Pak Ustadz. Nah, oke, kita sekarang sudah di Penghujung acara. penghujung nih, acara aduh. sekaligus ini adalah episode terakhir di Ramadan kali ini nih. Aduh, nggak terasa ya? Nggak terasa, udah cepet banget dan sebelumnya juga terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, Terima kasih banyak Mas sudah Eldi. berkenan hadir, sudah memberikan Syifa. pencerahan. Untuk Dan- sobat-sobat bingung semua selamat Ramadan Ramadan ini. ini ya. Dan juga untuk teman-teman kami juga mohon maaf sebagai host gitu jika ada salah-salah kata mungkin. Iya, Sepertinya atau banyak perbuatan juga. yang tidak berkenan. Iya, gitu. tapi Sama minta maaf sebenarnya- juga nih Pak sama Pak Ustadz. Mungkin kita ada tutur kata yang kurang berkenan. Iya, mohon maaf juga ya, Pak Mohon maaf, Ustadz, Pak ya. Ustadz. Oke teman-teman, kita juga jangan lupa untuk selalu tetap menyaksikan. Oh ya, satu lagi, jangan lupa Apa tuh? kami dari, Kami dari keluarga keluarga Uhamka di acara Bismillah mengucapkan Minal Aidin wal Faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke? Pak Oke. Ustadz, mohon maaf juga ya lahir mohon batin. maaf. Terima Pak kasih, Ustadz. Semoga Syifa, puasa kita Erdin, diterima ya Pak Ustadz. Iya. Titip salam juga Pak Ustadz buat keluarga di rumah dan juga teman-teman di rumah. Titip salam dan mohon maaf juga ya. Iya, oke. Sobat Hamka semua, Sobat Bismillah, makasih udah nonton kita dari awal Ramadan sampai di penghujung Ramadan ini. Semoga di tahun depan kita mungkin bisa bertemu lagi Amin, ya dengan Rabbal Alamin. episode dan pokoknya kelucuan-kelucuan yang lebih mantap lagi. Oke. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa juga nyalain lonceng notifikasinya. Dan juga jangan lupa share di keluarga kalian agar keluarga kalian itu tidak tersesat ya. Oke. Oke, kita berdua pamit. Dah. See you. Assalamualaikum. Assalamualaikum.